Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu Six Sigma. Jadi, Six Sigma sendiri itu adalah metode manajemen kualitas yang berfokus pada pengurangan cacat, variasi proses, dan pemborosan dalam suatu organisasi. Pendekatan ini itu menggunakan analisis statistik untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan secara konsisten dan menghasilkan kualitas yang tinggi. Tujuan Six Sigma itu mencapai tingkat kesalahan yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3,4 cacat per 1 juta dalam praktiknya. Dan Six Sigma itu tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, akan tetapi juga untuk memperbaiki efisiensi proses, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menurunkan biaya operasional. Konsep ini itu menekankan pengambilan keputusan berbasis data dan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh proses rantai pasok organisasi. Selanjutnya untuk organizing Lean Six Sigma. Jadi Lean Six Sigma itu merupakan kombinasi antara konsep Lean dan juga Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas proses. Lean itu fokusnya pada penghilangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste, sedangkan Six Sigma itu menitik beratkan pada pengurangan variasi dan kesalahan proses. Dalam penerapannya, organisasi yang menggunakan Lean Six Sigma itu biasanya memiliki struktur tim yang jelas, seperti sponsor eksekutif, lalu champion, lalu master black belt, dan green belt. Dan setiap peran itu memiliki tanggung jawab tertentu dalam memimpin proyek perbaikan kualitas. Pendekatan ini itu juga mendorong budaya kerja kolaboratif, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Dengan menggabungkan kecepatan dan juga efisiensi Lean, ketelitian dan juga analisis dari Six Sigma, organisasi itu bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan. Yang selanjutnya untuk DMAIC overview. Jadi DMAIC itu metode utama dalam Six Sigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses secara sistematis. DMAIC itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu define, measure, analyze, improve, dan control. Dan pada tahap define itu tim menentukan masalah, kebutuhan pelanggan, dan juga tujuan proyek. Lalu di tahap measure itu dilakukan dengan mengumpulkan data untuk memahami kondisi proses saat ini dan pengukuran kinerja. Selanjutnya di tahap analyze itu data dianalisis untuk menemukan akar penyebab masalah atau variasi proses. Dan di tahap improve itu fokusnya pada mengembangkan dan juga menerapkan solusi untuk memperbaiki proses. Dan yang terakhir itu kontrol, itu memastikan bahwa perbaikan yang telah diterapkan itu dapat dipertahankan dalam jangka panjang melalui pengawasan dan standarisasi proses. Oke, selanjutnya adalah pada tahap define phase dalam Six Sigma. Jadi perusahaan itu menentukan proyek perbaikan apa yang paling penting untuk dilakukan. Tahap ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama yang memberikan dampak besar terhadap bisnis. Nah, pemilihan proyek ini dilakukan oleh champion bersama tim Six Sigma seperti Master Black Belt, dan Green Belt. Nah, dalam define phase ini tuh ada 4 bagian utama, yaitu developing the business case, project evaluation, Pareto analysis, dan yang terakhir ada problem definition. Nah, bagian pertama adalah developing the business core. Jadi business core itu dibuat untuk menjelaskan alasan proyek itu perlu dilakukan, termasuk masalah yang terjadi, target perbaikan, ukuran kinerja, dan juga manfaat bagi perusahaan. Contohnya pada materi, sebuah plan itu hanya berjalan di 57% kapasitas, sehingga menyebabkan kerugian sebesar 5,6 juta dolar. Nah, karena itu perusahaan itu menargetkan peningkatan kapasitas menjadi 85% agar bisa menghemat biaya dan juga meningkatkan penjualan. Nah, untuk mengecek apakah bisnis case ini sudah baik, digunakan metode namanya itu Rumba. Nah, yaitu realistic, understandable, measurable, believable, dan actionable. Nah, artinya itu proyek harus realistis, mudah dipahami, bisa diukur, masuk akal, dan dapat diterapkan. Jadi jika semua kriteria ini terpenuhi, maka proyek itu dianggap layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya adalah project evaluation. Nah, dapat dilihat dari contoh gambar di sini. Pada tahap ini tuh perusahaan menilai risiko proyek menggunakan penilaian yes, uncertain, dan no. Setiap jawaban itu memiliki bobot nilai tertentu yang kemudian dihitung untuk menentukan tingkat risiko proyek. Jadi semakin kecil nilai risikonya, maka proyek itu semakin menarik untuk dijalankan. Nah, selain itu, proyek juga dinilai berdasarkan growth, urgency, dan juga impact. Nah, bagian berikutnya adalah Pareto analysis. Nah, analisis ini tuh digunakan untuk mencari sumber utama masalah kualitas.
Prinsipnya adalah sebagian besar kerugian itu biasanya berasal dari sedikit penyebab utama. Pada contoh materi, Operation P menyebabkan sekitar 62% dari total kerugian kualitas di Plan A. Nah, karena itu Operation P itu menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Nah, yang terakhir adalah problem definition. Nah, setelah analisis resiko dan Pareto itu selesai, perusahaan membuat definisi proyek secara jelas. Nah, isi problem definition ini tuh meliputi problem statement, tujuan proyek, metrik utama, metrik tambahan, dan juga anggota tim yang terlibat. Jadi, tahap ini tuh penting agar seluruh tim itu memiliki arah dan juga tujuan yang sama dalam menjalankan proyek perbaikan. Masuk ke tahap measure, berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu memilih output proses dan memverifikasi keakuratan dari alat ukurnya. Nah, untuk memilih output, biasanya perusahaan menggunakan XY matrix sesuai pada gambar berikut yang menghubungkan input, yaitu variabel X seperti prosedur operasi standar dengan output atau variabel Y seperti dimensi produk. Nah, matriks ini memberi peringkat pada setiap input sehingga tim mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh. Nah, selain itu, keakuratan dari alat ukur tersebut diuji dengan metode George RNR pada gambar berikut, menggunakan ANOVA 2 faktor. Nah, teknik ini mendeteksi apakah variasi data berasal dari perbedaan bagian yang diukur, perbedaan operator, atau alat ukur itu sendiri. Nah, jika variasi dari operator atau alat tidak signifikan, yaitu dengan nilai P lebih dari 0,05, maka sistem pengukuran dinyatakan repeatable dan reproducible. Artinya data dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Nah, memasuki pada tahap analyze, tim menganalisis sumber variasi prosesnya. Nah, pada gambar berikut menunjukkan 3 skenario analisis hasil kapabilitas, yaitu rata-rata proses bergeser dari target, yang artinya perlu disesuaikan dari segi min atau rata-rata, kemudian variasinya terlalu lebar, yakni perlu penyesuaian atau pengurangan pada variansnya, atau terdapat data yang perlu dihilangkan. Nah, disinilah alur menuju tahap improve, yang diperkenalkan dengan metode Taguchi. Nah, Taguchi ini membawa konsep robust design, yaitu merancang produk atau proses agar sensitif terhadap gangguan atau noise. Filosofi ini dijabarkan dalam Quality Loss Function atau QLF pada gambar berikut, yang menyatakan bahwa setiap penyimpangan dari target sekecil apapun akan menimbulkan kerugian ekonomi. Berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap bahwa produk yang masih dalam kategori baik itu selama berada dalam batas spesifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode Taguchi. Jadi metode Taguchi ini punya 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menentukan hubungan antara faktor desain yang bisa dikendalikan dengan hasil proses. Yang kedua adalah menyesuaikan nilai tengah proses dengan mengoptimalkan variabel control. Ketiga, memeriksa hubungan antara gangguan acak dalam proses dengan variabilitas produk atau jasa. Taguchi juga punya pandangan unik tentang kualitas. Jadi bedanya dengan pandangan tradisional, Taguchi menyebut kualitas ideal itu tercapai ketika produk atau jasa berfungsi baik sepanjang masa pakainya tanpa efek samping yang merugikan. Untuk jasa, kualitas ideal itu tergantung pada persepsi dari pelanggan masing-masing. Taguchi mengukurnya dari kerugian yang ditimbulkan ke masyarakat jika jasanya tidak berfungsi sesuai harapan. Kemudian ada namanya juga quality loss function, yang dimana dalam pandangan tradisional, selama masih dalam batas spesifikasi, dianggap barang atau jasa itu tidak masalah. Tapi dari Taguchi, kalau suatu titik itu lebih dekat ke batas spesifikasi daripada ke nilai targetnya, itu sudah berpotensi jadi masalah. Mungkin yang dimaksud ini adalah batas atas atau batas bawah yang pernah kita belajar pada metode statistika sebelumnya. Potensi ini disebut kerugian bagi masyarakat yang tidak hanya soal reject atau rework, tetapi juga polusi, produk cepat aus, dan efek negatif lainnya. Untuk menghitungnya, Taguchi punya fungsi kerugian kuadratik. Rumusnya adalah kita hitung dulu konstan K-nya, yaitu biaya perbaikan per unit dikali kuadrat toleransi. Lalu kerugian L didapat dari K dikali kuadrat deviasi rata-rata dari nilai target. Kira-kira bagaimana proses penerapannya? Jadi ada 2 langkah. Yang pertama kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita brainstorming untuk mencari variabel-variabel kritisnya. Variabel kritis ini disebut faktor. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah faktor control, yaitu yang bisa dikendalikan manajemen seperti produsen, pencahayaan, prosedur pencahayaan atas suhu ruangan, dan faktor noise, yaitu variasi yang tidak terkendali. Seperti misalnya perubahan suhu. Kemudian kita tentukan beberapa level dari setiap faktor kontrol, minimal ada 3 level, agar pola hubungan antar faktornya itu bisa terlihat lebih jelas.
Lalu berikutnya tentang Design for Sigma atau DFSS. DFSS ini dipakai untuk merancang produk dan jasa baru dengan kinerja tinggi. Bedanya dengan DMAIC yang untuk perbaikan proses yang sudah ada, DFSS ini pakai DMAIDV atau IDOF, yang itu singkatan dari Identify, Design, Optimize, and Verify. Metode ini berpusat pada pelanggan dan mencakup seluruh proses bisnis ke pasar. Sekarang kita akan masuk kepada contohnya dari penerapan metode Taguchi. Dalam contoh ini permasalahannya adalah kita ingin memproduksi produk kayu dan ada 3 faktor penting yang memengaruhi kualitas produk kayu tersebut. Faktor pertama adalah tekanan yang diberikan saat proses perlakuan, atau faktor A, kemudian ada faktor kedua yaitu suhu pengeringan, faktor B, kemudian ada faktor ketiga adalah lama waktu proses yang disebut faktor C. Jadi setiap faktor ini punya 2 level. Level 1 250, level 2 300. Untuk suhu pengeringannya juga ada level 1 150, level 2 ada 180. Jadi tujuannya adalah semakin besar nilai respons atau semakin bagus hasilnya, maka semakin baik. Sekarang bagaimana cara kita menentukan level terbaiknya? Kita pakai metode eksperimen biasa atau yang disebut dengan full factorial. Jadi kita harus melakukan semua kemungkinan kombinasi. Karena ada 3 faktor dengan masing-masing 2 level, maka total percobaannya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8 kali percobaan. Tapi metode Taguchi jauh lebih hemat. Jadi di sini Taguchi menggunakan apa yang disebut orthogonal array atau susunan ortogonal. Untuk kasus 3 faktor dengan 2 level ini, array yang tepat adalah L4 dengan notasi 2 pangkat 3. Artinya hanya perlu 4 kali percobaan saja. Mungkin bisa dilihat sendiri hasilnya. Jadi dengan hanya 4 kali percobaan, kita sudah punya data dari semua kombinasi level yang disusun secara seimbang. Terakhir tentang Lean Six Sigma dari sisi kontingensi. Jadi pendekatan ini teknis dan butuh keahlian khusus seperti black belt. Tapi kalau misalnya implementasinya gagal, penyebabnya bisa karena kurangnya kepemimpinan, budaya yang tidak mendukung perbaikan, resistensi terhadap perubahan, dan strateginya yang salah. Yang penting agar Lean Six Sigma ini berhasil dibutuhkan budaya dan juga kemampuan, komitmen yang baik dan juga ketersediaan dari data proses yang sangat krusial. Lean Six Sigma and Sustainable Supply Chain Management, a case study in electric vehicle parts manufacturing. Nah, jadi abstraknya jurnal ini itu membahas penerapan Lean Six Sigma dengan metode DMAIC untuk mengurangi biaya third party logistics atau 3PL pada perusahaan manufaktur komponen kendaraan listrik di Thailand. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan studi kasus dengan fokus pada proses freight procurement atau pengadaan jasa pengiriman internasional. Nah, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara proses procurement freight forwarding dengan operasi supply chain perusahaan. Nah, setelah metode DMAIC diterapkan, perusahaan itu berhasil memperbaiki proses pemilihan supplier, monitoring performa freight forwarder, dan juga transparansi procurement sehingga biaya freight ini bisa dikurangi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Lean Six Sigma itu efektif digunakan untuk menstabilkan supply chain terutama pada pandemi COVID-19. Jadi yang selanjutnya ada bagian introduction. Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan gangguan besar pada supply chain industri otomotif, khususnya produsen komponen kendaraan listrik. Perusahaan itu mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku dan komponen tepat waktu, sementara permintaan kendaraan listrik itu terus meningkat. Dari perusahaan besar seperti Tesla, Toyota, BMW, dan juga Volkswagen. Nah, selain itu, biaya pengiriman itu juga meningkat selama pandemi, sehingga perusahaan itu perlu mencari cara untuk menekan biaya, tetapi tetap menjaga kualitas dan juga ketepatan pengiriman. Karena itu, perusahaan menggunakan Lean Six Sigma untuk mengurangi waste, meningkatkan efisiensi, dan juga memperbaiki proses supply chain. Nah, penelitian ini itu memiliki 2 pertanyaan utama, yaitu apakah biaya freight itu dapat dikurangi dengan memperbaiki proses sourcing dan procurement, dan yang kedua, apakah metode DMAIC ini dapat diterapkan pada proses transaksi dalam lingkungan Lean Manufacturing. Lalu bagian selanjutnya adalah literature review. Jadi pada bagian yang 2.1 ini yaitu Lean Six Sigma. Pada bagian literature review ini dijelaskan bahwa Lean Six Sigma itu merupakan gabungan antara Lean dan Six Sigma. Jadi Lean berasal dari Toyota Production System yang fokus menghilangkan waste atau aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, sedangkan Six Sigma berasal dari Motorola dan fokus mengurangi variasi serta defect menggunakan pendekatan statistik dan data. Jadi gabungan kedua metode ini tuh membantu perusahaan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, mempercepat proses, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena itu, Lean Six Sigma banyak digunakan dalam industri manufaktur dan juga otomotif. Nah, jadi pada bagian 2.2, yaitu Supply Chain Management. Supply Chain Management itu dijelaskan sebagai proses mengelola seluruh aktivitas, mulai dari bahan baku sampai produk diterima pelanggan.
Nah, karena supply chain ini sangat kompleks, perusahaan itu biasanya bekerja sama dengan partner atau supplier lain agar proses itu lebih efisien dan biaya itu bisa lebih rendah. Nah, pada bagian 2.3 yaitu Lean Six Sigma in Supply Chain Management, ini menjelaskan penerapan Lean Six Sigma dalam supply chain management. Jadi supply chain ini itu memiliki banyak ketidakpastian seperti perubahan permintaan, keterlambatan pengiriman, dan juga masalah kualitas. Sehingga Lean Six Sigma ini itu cocok digunakan untuk melakukan perbaikan. Nah, penerapan Lean Six Sigma dalam supply chain ini bisa membantu mempercepat lead time, meningkatkan akurasi data, menurunkan biaya, dan juga mengontrol inventory dengan lebih baik. Jadi selain itu, jurnal itu juga membahas tren baru dalam supply chain kendaraan listrik seperti green logistics, reverse logistics, circular economy, dan juga climate change awareness. Saya akan membahas beberapa poin selanjutnya. Jadi industri otomotif belakangan ini mengalami banyak tantangan seperti kenaikan biaya bahan baku, kemudian ada perubahan selera konsumen, tekanan kurangi emisi dari pemerintah. Nah, akibatnya biaya kirim itu melonjak dan stoknya itu jadi sulit untuk dikelola. Untuk mengatasi ini, banyak produsen menggunakan Lean Six Sigma, yaitu metode yang menggabungkan prinsip Lean yang mengurangi pemborosan dengan Six Sigma yang mengurangi variasi dan juga cacat. Hasilnya, efisiensi dan ketahanan rantai pasok itu meningkat. Beberapa studi membuktikan efektivitasnya, yaitu salah satunya Swarnakar dan Vinod berhasil menurunkan biaya persediaan di manufaktur kendaraan listrik dengan memperbaiki akurasi ramalan permintaan. Norman dan Johnson menunjukkan Ericon pakai Lean Six Sigma untuk kelola resiko rantai pasok. Dan ada juga Praharsi yang menemukan bahwa DMI yaitu membantu menciptakan ketahanan rantai pasok di industri galangan kapal saat pandemi. Lean Six Sigma juga mendukung keberlanjutan, yang dimana Sarkis itu mengusulkan integrasi dengan strategi rantai pasok hijau. Di industri kendaraan listrik, metode ini membantu mengatasi tantangan pengiriman baterai hingga tata letak perakitan. Transformasi digital seperti dashboard real time juga makin memperkuat efektivitasnya. Selanjutnya terkait metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada perusahaan Air International Thermal Systems Thailand. Perusahaan ini memproduksi komponen otomotif Tier 1 yang bikin sistem HVAC untuk mobil listrik dan konvensional. Selama pandemi, rantai pasok mereka terganggu dan biaya kirim mereka mengelonjak. Mereka pun menerapkan DMAIC dari Lean Six Sigma untuk mencari akar masalah dan juga merancang solusi yang baru, yang lebih strategis dalam proses pengadaannya juga. Dan pada akhirnya menstabilkan serta menekan biaya pengiriman secara signifikan. Studi kasus ini membuktikan bahwa Lean Six Sigma efektif menyelesaikan masalah nyata di rantai pasok. Memasuki bagian study case, jadi studi kasus ini membahas pabrik komponen kendaraan listrik di Thailand yang berawal dari lonjakan biaya pengiriman hingga 20 kali lipat selama pandemi COVID-19, disertai dengan fluktuasi inventory yang parah. Nah, pada tahap define, tim menetapkan dua parameter critical to bisnisnya, yaitu total pengeluaran pengiriman dan biaya per kontainer 40 kaki. Nah, pada tahap measure, ini menggunakan box plot dan control chart untuk mengungkap apa saja variasi biaya antar komponennya yang sangat signifikan, sekaligus memastikan bahwa produktivitas pabrik ini tetap stabil. Nah, memasuki pada tahap analyze atau tahap ketiga, tim menemukan akar masalah. Di antaranya adalah proses pengadaan barang jasa pengiriman yang masih dilakukan secara reaktif atau on demand tanpa perencanaan jangka panjang, ditambah kurangnya visibilitas data, komunikasi yang buruk dengan penyedia jasa, dan tidak adanya kantor perwakilan penyedia di lokasi asalnya. Berdasarkan temuan tersebut, pada tahap improve atau tahap keempat, tim ini merancang ulang proses pengadaan menjadi lebih proaktif dan strategis. Nah, mereka melakukan analisis permintaan berdasarkan rencana produksi, menyusun daftar pendek calon mitra, dan menambahkan mas kriteria berupa kemampuan penyedia menyediakan data pengiriman secara transparan dan terintegrasi. Nah, setelah mitra strategis ini terpilih, kontrak diberikan dan kinerja mereka dipantau secara berkelanjutan. Pada tahap kontrol atau tahap terakhir, tim menggunakan dashboard Power BI untuk memantau biaya per pengiriman dan per unit komponennya, memastikan kepatuhan terhadap tingkat layanan sebesar 95%, yang hasilnya biaya ekspor berhasil ditekan lebih dari 60% per pengiriman, visibilitas supply chain meningkat drastis, dan proses yang lebih stabil pun berhasil dipertahankan. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian discussion dan juga conclusion. Jadi yang discussion, penelitian ini itu menjelaskan bagaimana metode Lean Six Sigma dengan kerangka DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control itu berhasil mengatasi masalah ketidakstabilan biaya logistik.
pada pabrik komponen kendaraan listrik di Thailand akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini itu menyoroti proses penting dalam menerjemahkan tantangan operasional nyata menjadi masalah statistik di mana parameter bisnis utama seperti total freight span dan cost per 40 HC container yang ditetapkan sejak awal itu digunakan kembali di tahap akhir sebagai parameter kontrol kualitas. Hasil penerapan proses pengadaan baru yang lebih proaktif dan strategis ini itu terbukti memberikan dampak signifikan berupa efisiensi biaya ekspor hingga lebih dari 60% per pengiriman. Penurunan biaya per unit komponen serta peningkatan visibilitas rantai pasok secara keseluruhan melalui integrasi alat digital seperti Power BI. Ya, untuk konklusinya sendiri, jadi penelitian ini itu menegaskan bahwa integrasi antara metodologi tradisional seperti Lean Six Sigma dan alat transformasi digital merupakan strategi krusial untuk membangun ketahanan serta efisiensi rantai pasok global di masa krisis. Secara implikasi praktis, penelitian ini itu memberikan kontribusi berharga dan panduan nyata bagi para praktisi di industri otomotif maupun manufaktur lainnya mengenai pentingnya pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Selain itu, keberhasilan proyek dalam penelitian ini itu membuktikan bahwa standarisasi proses pengadaan logistik yang ketat tidak hanya menekan biaya operasional yang tidak terduga, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian pasar global.